warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Biko Talk bersama saya Invita Tuzaratul Faroh dan rekan saya Eni Hartuti. Nah, karena ini adalah tayangan perdana kita, sebelumnya pasti teman-teman masih bingung kan, apa sih Biko Talk itu? Nah, jadi kira-kira apa sih Kak Eni Biko Talk itu? Iya, jadi Biko Talk adalah suatu program yang diberikan oleh Hima BK sebagai wawasan maupun keterampilan bagi seluruh mahasiswa BK Unugiri. Nah, oke, sekarang kita udah bersama narasumber kita yang luar biasa pastinya. Nah, di sini udah ada Kak Sonya dan Kak Rojul. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian? Gimana Kak Rojul kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah sehat ya di tengah Ya. cuaca kita yang sedang gak menentu kayak gini. Betul. Nah, jadi tadi gimana sih Kak perjalanannya untuk kesini? Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak, cuma kan tadi pagi kan ya agak gerimis ngasem juga. Iya. Dan jalan itu lenyer tapi ya agak becek gitu saja. Kalau Kak Sonya gimana nih Kak Sonya? Kurang lebih sama sih Kak, karena kan memang cuacanya kan cukup ekstrim ya, apalagi 2 hari ini kan cukup curah hujannya tuh cukup tinggi, jadi ya untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan, terus jangan sampai sakit karena kan musimnya nggak tertentu ya hari ini. Musimnya kayak musim gitu. hujan, apalagi bentar lagi ini kan sudah masuk semester kan. Iya. Iya, bener banget. Maka dari itu kami berpesan kepada seluruh mahasiswa, baik mahasiswa BK atau mahasiswa yang lain, silakan dijaga kesehatannya juga ya. Saya ingatkan bersama saya dengan Kak Sonya saja, jangan mengharap yang lain dengan yang lain. Untuk kabarnya Kak Eni dan Kak Vita sendiri gimana nih hari ini? Alhamdulillah nih kita baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah juga. Nah, jadi di sini kita akan bahas seputar dunia BK teman-teman. Nah, jadi bisa dari dasar-dasar atau bahkan kita mau kenalan dulu nih sama student ambassador kita. Gimana Kak Kita Eni? kenalan dulu aja nggak sih? Siapa nih Kak Sonya dan Kak Rojul? Kita tampilkan sebentar ya mengenai profil mereka berdua ya. Untuk Mbak Sonya, beliau lahir di Bojonegoro tanggal 1 Maret 2004. Dan gimana nih untuk Kak Rojul? Nah, jadi Kak Rojul ini sendiri memiliki nama panjang yaitu Muhammad Sirojul Anam. Lahir di Bojonegoro 22 Maret 2023. 2003 maksudnya teman-teman, maaf. Nah, jadi beliau yaitu sebagai mahasiswa aktif program bimbingan dan konseling. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai student ambassador bimbingan dan konseling 2023-2024. Untuk Kak Sonya dan Kak Rojul ini kan sebagai SA ya. Apa sih peran SA dalam bimbingan dan konseling ini? Oke, kalau dari aku ya teman-teman dan semuanya, SA sendiri adalah suatu penghubung antara dosen atau prodi dengan mahasiswa baru. Jadi kami adalah ibaratkan kabel penyalurnya nih. Jadi kami memberikan hubungan baik dari mahasiswa ke prodi. Kami juga menjelaskan bagaimana sih prodi itu bekerja, bagaimana sih mengenal dosen-dosen lebih dalam seperti itu teman-teman. Dan juga untuk mahasiswa baru jika ada pertanyaan bisa menghubungi Hima BK terkait kendala-kendala yang ada. Pasti dari kami sebagai student ambassador akan membantu teman-teman mengenai kendala-kendala yang ada. Apalagi mahasiswa baru pasti bingung banget. Bener banget. Jadi teman-teman gak usah ragu untuk langsung tanya mengenai apa sih BK itu, atau ada hal-hal yang teman-teman sulitin atau kesulitan lainnya bisa langsung dikonsultasikan kepada teman-teman dari Hima BK atau dari student ambassador. Betul. Langsung begitu. Dan untuk Kak Rojul mungkin seperti apa ya? Apa nih Kak Untuk student pendapatnya? ambassador. Iya. Ya, untuk student ambassador sendiri itu kan merupakan mahasiswa yang dipilih untuk menjadi apa ya biasanya? Role model ya Kak? Role model bisa atau ikon juga bisa untuk mahasiswa yang lain, dan sarana untuk mempromosikan dengan konseling di Unugiri ini, dan juga bisa untuk teman-teman yang ingin minta bantuan kepada kami. Yang penting bantuannya nggak menyangkut ya hal-hal yang lain. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya kita
habis kegiatan Akdoma, dan di kegiatan tersebut kita juga dihadiri oleh student ambassador kita. Nah sekarang mari kita berbincang-bincang, atau gimana sih pandangan teman-teman dari SA mengenai kegiatan Akdoma yang telah kita laksanakan kemarin. Nah jadi dari Kak Sonya dulu ya, gimana sih Kak Sonya, menurut Kak Sonya mengenai kegiatan Akdoma yang telah kita lakukan kemarin? Menurutku luar biasa banget, antusias banget, dan anak-anak hima itu luar biasa, prepare banget mulai dari A sampai Z. Wah aku lihatnya tuh kayak wah keren banget, pokoknya best banget ya. Apalagi mahasiswa baru itu sangat antusias banget, aku lihatnya juga seneng banget, mereka tuh kayak bersemangat sekali. Dan tentu aja karena namanya Akdoma, tentu aja teman-teman adalah akrab dosen dan mahasiswa ya Kak ya. Oke, benar banget. Jadi gak hanya tentang hima dan mahasiswa baru, tetapi juga kita didatangi juga dengan dosen-dosen Prodi BK yang sangat luar biasa, dan juga ada Kaprodi tercinta kita Ibu Festi Dwi Cahyaningrum MPD, seperti itu. Oke, kalau dari pandangan Kak Rojul sendiri, gimana nih pesan-kesan dari Kak Rojul mengenai kegiatan Akdoma kemarin? Jadi kegiatan Akdoma itu kan merupakan kegiatan tahunan ya, atau bisa dikatakan itu merupakan program kerja dari hima sendiri. Dan untuk Akdoma itu ya harus dilakukan juga setiap tahunnya. Karena apa? Akdoma kan merupakan wadah untuk mahasiswa baru agar bisa tahu dengan dosen-dosennya sendiri dan akrab juga. Bukan sekedar tahu, tapi akan akrab juga. Kalau tahu kan ya tahu-tahu ya, saja. Nah, tapi akrab kan belum tentu. Dan selain itu juga wadah untuk teman-teman mahasiswa baru berjaring atau bersosial dengan mahasiswa yang lama. Atau lebih tepatnya hima ya Kak Ya, ya, karena kan betul. lebih berpengalaman nih Ya, hima betul. sendiri. Seru banget ya Itu Kak sangat jadi perlu, ya. iya. Iya. Seru. Mansur. Kemarin kan itu kenalan nih sama dosen-dosennya. Menurut kalian siapa sih dosen yang di BK itu yang paling seru banget gitu loh? Kalau dari aku sih Pak Fahri ya, Pak Fahri mohon maaf, Fahri Munir MPD. Beliau tuh dosen baru, mungkin bisa dibilang Gen Z kali ya teman-teman. Nah nanti kalau kalian penasaran, kita akan post foto Pak Fahri di story Hima BK. Harus dilihat ya pokoknya ya. Nah jadi Pak Fahri sendiri tuh masih muda, bisa dibilang Gen Z. 25. Iya. Sama saya mungkin Selisih Berapa berapa tahun tahun tapi dong? ya Kak ya? 3 tahun. Selisih 3 tahun. Jadi beliau tuh bener-bener humble. Terus ya Gen Z banget, anak muda banget. Jadi kayak kita tuh klop gitu loh, cocok. Nah buat teman-teman yang belum kenal harus kenalan sih, harus akrab dengan Pak Fahri ini. Jadi lebih kayak satu frekuensi gitu ya Kak Sonya? Betul. Jadi nggak ada nih yang rasanya kayak aduh nggak enak nih, aduh gimana, karena beliau tuh welcome banget, sehumble itu nih kakak dan teman-teman semuanya. Oke, kalau dari Kalau Kak Rojul? Gimana untuk dosen? Iya, benar betul. banget. Atau sama nih yang suka sama kayak Pak Fahri? Karena aku cewek mungkin Kalau yang saya cowok ya. itu Iya. ya, Cewek. kalau saya yang ngambil ya ada Festi. Kaprodi Selain kesayangan beliau kita juga ya. Kaprodi, beliau kan ya sosok jiwa keibuan untuk mahasiswa kan ya luar biasa kan beliau. Betul. Jadi sangat sayang. Walaupun terkadang beliau agak ada emosinya, tapi Tegas kan ya, Kak, ya, tegas tapi kan beliau. lumrahnya seorang ibu kepada anak kan bagaimana ya, sewajarnya lah. Dan ada juga kan Bu Yanwari. Bu Yani per hari ini kan ya baru saja beliau menerima gelar ya. Terbarunya ya kayaknya. Terbarunya luar biasa lah. Kalau untuk dosen baru kita, Bu Nabila seperti apa menurut kalian? Ya, Bu Nabila ya juga sangat luar biasa tentunya. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk kembali karena kemarin ya beliau itu mendapatkan musibah. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan apa 3 bulan ini sudah pulih kembali, sudah beraktivitas kembali dan sudah mengisi di kelas dengan keadaan sehat. Kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, nah kan tadi kita udah bahas mengenai student ambassador, habis itu kita juga udah bahas mengenai dosen-dosen kesayangan, terus kita juga udah bahas mengenai Akdoma juga. Nah mungkin buat teman-teman yang nantinya pengen juga jadi student ambassador seperti mereka, teman-teman bisa persiapkan diri teman-teman mulai dari
sekarang untuk upgrade skill atau menguasai ilmu-ilmu mengenai aswaja dan kebekaan lainnya biar bisa menjadi role model seperti kakak-kakak yang sedang bersama kita di sini. Bener Mungkin aja bisa ya? di-spill ya Kak, gimana sih caranya supaya masuk di Student Ambassador BK Unugiri ini? Oke, ini dari siapa? Ada Kak Rojul atau aku dulu? Aku dulu ya? Iya, betul. Oke, kalau dari aku, yang pertama tuh persiapkan diri. Karena itu penting ya, diri dan mental. Nah, ketika kalian berkompetisi atau beraudisi, kalian tuh nggak lagi berkompetisi dengan orang lain, tapi dengan diri kalian yang dulu. Jadi, ibaratkan gini, aku yang dulu kayak gini, berarti untuk menjadi seorang student ambassador, aku harus merubah diriku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kan pasti ada tangganya nih. Nah, mulai dari upgrade skill public speaking, perlahan-lahan, karena kan di sini kan juga ada organisasi mahasiswa ya. Iya. Nah, jadi kampus itu juga memfasilitasi kita mengenai organisasi di mana menunjang upgrade diri kita itu. Nah, ada public speaking. Aku pertama kali itu upgrade itu dulu karena aku paham ketika kita bisa menempatkan diri, cara berbicara yang baik, pasti akan mudah naik ke selanjutnya. Selanjutnya yang pasti dilandasi ilmu kebekaan. Ilmu kebekaan, public speaking. Terus yang utama banget adalah aswaja, berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang di sini adalah kita itu tidak hanya berpendidikan, tapi juga harus berilmu dan juga beradab nih kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi sebagai SA merupakan role model yang harus bisa menjadi contoh atau garda terdepan bagi mahasiswa baru dan calon mahasiswa baru bimbingan konseling Unugiri Bojonegoro. Seperti itu nih Kak. Oke, kalau dari pandangan Kak Rojul, kira-kira persiapan apa aja sih yang harus disiapkan untuk menjadi role model bimbingan konseling atau student ambassador? Kalau dari kalangan laki-laki, Iya, benar mungkin banget. kan dari BK sendiri itu biasanya kan sedikit kan. Maka dari itu yang perlu disiapkan yang pertama untuk kalangan laki-laki ya silakan digali potensinya ada di mana, silakan digali. Kan di Unugiri sendiri kan juga banyak sih UKM yang untuk mengaplikasikan potensi-potensi mahasiswa masing-masing juga. Silakan digali itu potensinya. Dan untuk student ambassador sendiri kan masih lama. Biasanya kan setiap disnatalis ya Kak? Iya Kak, 1 tahun Disnatalis itu ada pemilihan, jadi mungkin periode kita tinggal beberapa bulan lagi sudah demisioner. Bisa untuk mahasiswa bimbingan konseling untuk menyiapkan dirinya, silakan untuk menggantikan kita. Oke, jadi buat teman-teman gak usah kayak ngerasa berkecil hati atau insecure sama teman-temannya karena apa yang dikatakan Kak Sonia tadi bener banget ya. Sebenarnya musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita yang dulu. Gimana kita bisa upgrade skill, kita bisa naik ke level kita yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi buat kalian jangan takut untuk berkompetisi karena sejatinya kita itu bukan berkompetisi dengan orang lain, tetapi sedang berkompetisi dengan diri kita sendiri. Dan buat kalian mahasiswa cowok lebih banyak peluangnya, bener kata Kak Rojul tadi, karena di sini itu mayoritasnya adalah cewek. Jadi buat teman-teman mahasiswa bimbingan dan konseling yang cowok jangan takut untuk bersaing atau berkompetensi, bener banget kata Kak Rojul, agar bisa menjadi student ambassador atau role model di bimbingan konseling 2025 nanti, seperti itu. Dan untuk adik tingkat berikutnya, kalian gak usah khawatir untuk bersaing dengan kakak-kakak tingkat berikutnya karena kalian sudah dapat tips dari mereka berdua tentunya ya tadi ya. Jadi kalian gak usah takut, gimana sih nanti kalau aku takut gak bisa, soalnya lawannya itu kan kakak tingkat, pastinya sulit kan. Tapi kalian gak usah takut, semua itu sama di kita ya. Iya. Oke, bener banget. Seperti Kak Rojul sendiri ini. Nah, jadi dulu itu beliau saingannya juga sama kakak-kakak tingkat, tapi beliau sebagai mahasiswa baru mampu untuk membuktikan bahwa dirinya layak. Dan sekarang beliau juga sudah bisa berhasil menjadi student ambassador bimbingan dan konseling 2023 dan 2024. Nah, kira-kira kita mau ngobrol apa lagi nih Kak? Kalian ini kan sudah mau ya. Apa sih kesan-pesannya di BK Unugiri ini sebagai SA-nya itu? Kesan-pesan sebagai SA.
kesan pesan apanya nih Kak, waktu aku menjabat kah atau menjalani proker-proker nih gimana? Untuk menjalani proker-prokernya. Oke, nah Esa sendiri kan biasanya mempromosikan ya, kalau kalian lihat di Instagramnya BK Onugiri atau di Hima BK itu biasanya ada fotoku atau Kak Rajul. Nah, jadi biasanya memang kalian tuh di SA bukan hanya sebagai skill berbicara atau mengenai kebekaan, tetapi juga nanti akan dibantu oleh kakak-kakak Hima mengenai tentang outfit, mengenai gimana sih cara membuat konten yang baik, seperti itu. Jadi waktu proker juga aku sama Rojul itu dibantu oleh Kak Laila dari Infocom, dimana kami itu diarahkan nanti harus seperti ini, dan seperti itu Kak. Itu sih kesan-pesan aku, dan Kak Laila terima kasih banyak sudah mengarahkan kita. Semoga bisa membuat proker-proker selanjutnya. Oh, untuk Kak Rajul nih, kesan pesannya untuk adik tingkat berikutnya. Untuk adik tingkat berikutnya ya semoga silakan nanti ketika ada Diikuti rekrutmen ambasador silakan untuk mengikuti, dan semoga harapan saya student ambasador berikutnya lebih baik dari kita. Iya. Amin. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain kakak-kakak di sini itu menjabat sebagai student ambassador, nah jadi Kak Sonya tersendiri juga merupakan remaja muslimah Bojonegoro 2023. Nah, jadi selain teman-teman ini bergelut di dalam kampus, mereka juga bisa membuktikan bahwa mereka itu bukan hanya bisa bersaing di dalam kampus aja, tetapi di luar kampus mereka juga bisa bersaing. Contohnya seperti Kak Sonya yang sekarang menjabat sebagai Duta Remaja Muslimah Bojonegoro 2023, dan Kak Rojul sebagai apa Kak kalau boleh tahu di IPNU IPPNU? Kalau saya per hari ini masih aktif berorganisasi di IPNU. Di IPNU itu saya di pimpinan anak cabang, saya sebagai wakil ketua 1 bidang kaderisasi. Biasa. Dan di PC IPNU Bojonegoro saya sebagai koordinator departemen dakwah. Dan mohon doanya kepada seluruh teman-teman, besok ini kemungkinan tanggal 16 Januari atau enggak Februari ini saya disuruh untuk mewakili Kecamatan Ngasem untuk mengikuti lomba Duta Pemuda Pelopor di Bojonegoro. Amin. Semoga sukses. Jangan lupa ya teman-teman. Beda. Kak Rojul. Kak Vita, aku mau klarifikasi ya. Iya, gimana, Aku Kak? tuh bukan 2023 tahu. Aku tuh 2024. Oh, berarti teman-teman. sedang menjabat sekarang Iya, ya Kak? betul. Aku Oke. tuh saat ini sedang menjabat dan akan lengser tahun 2025. Seperti itu. Kalau sebagai remaja muslimah itu kegiatannya apa aja sih Kak kira-kira? Nah, kita beda topik ya teman-teman. Tadi SA dan Iya. sekarang kita bahas remaja muslimah. Nah, Kita kalau spill remaja- sedikit-sedikit aja Betul. sih, nggak apa-apa ya. Biar kepo ya mereka ya. Oke, nah remaja muslimah ini sendiri, ini beda topik ya Kak. Nah, remaja muslimah ini lebih ke bakti sosial dan bantuan sosial, di mana kami membantu masyarakat yang mohon maaf mungkin kurang beruntung atau seperti apa. Kita mengajak bermain bersama, kita mengajak belajar bersama. Tapi nggak hanya itu, nggak hanya sedih-sedih ya teman-teman, kan kesannya melo ya kalau gitu ya. Iya, bener Tapi juga seru-seruan banget. Aku kemarin juga habis program di Car Free Day, di mana aku bareng dengan Kak Ferry, dan yang amazing banget, Kak Ferry itu juga mahasiswa Onugiri loh. Iya bener, Kak Ferry itu Mahasiswa dengan Kak Piau. Ferry. Oh iya. Itu. Ada laki-laki di PAUD baru kali ini Kak Ferry beliau. Beda aja berarti. Ini Iya, beliau luar biasa. merintis cerita baru ini. Dan jadi remaja muslimah tuh nggak yang cuma bakti sosial atau apa, jadi mereka tuh juga lebih ke apa ya, seru-seruan kayak gitu. Jadi waktu bareng-bareng Car Free Day sama anak-anak tuh emang pengalaman luar biasa sih. Aku emang yang belum pernah sama anak-anak tuh sedekat itu gitu loh, tapi ketika di remaja muslimah tuh bisa kayak yang oh kayak gini ya ternyata kayak gitu. Dan banyak sih hal-hal yang menarik banget dari remaja muslimah, dan kalian anak-anak Biko harus banget coba daftar yang cewek ya, kalau cowok jangan, pokoknya harus banget coba daftar di tahun 2025. Bagus banget ya, berarti itu bisa ke confess ke BK. Kita kan BK itu sahabat siswa, jadi kita Betul. sebagai mahasiswa itu Betul, bisa untuk mencoba bersosialisasi Betul. baik di sekolah maupun di luaran Nah, ya.
plusnya dari Bigo itu kita kan diajari nih gimana sih cara kita memandang individu, nah gimana sih cara kita memposisikan diri. Nah itu berguna banget teman-teman. Itu aku pakai waktu aku audisi. Jadi aku ibarat nih ketika nanti yang mau diaudisikan ini, berarti aku harus seperti ini. Itu kan emang udah diajarin ya dari semester 1 kalau nggak salah ya teman-teman. Dari semester 1, jadi itu memang benar-benar kepake. Dan apalagi kalau kita mau audisi itu udah siap karena kita udah tahu nih diri kita tuh seperti apa. Kan di sini diajarin semua nih kita tuh seperti apa, memandang individu tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman udah lihat sendiri kan gimana sih semangat dari kakak-kakak student ambassador ini. Kakak-kakak student ambassador ini memiliki semangat yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira kalian pengen tahu gak sih apa sih yang melatar belakangi semangat dari kakak-kakak ini untuk terus berguna bagi masyarakat, untuk dapat mengupgrade skillnya, dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Apa Iya, sih bener motivasinya banget. Kak Sonya dan Kak Rojul? Kak Rajul dulu deh. Iya. Kak Rajul. Apa Terus nih saya Kak ya, Rojul? motivasi hidup simpel saja sih. Bahwasanya kehidupan itu bukan sekedar bernafas tetapi adalah bermanfaat. Wah, luar biasa. Kalau- Bagus sekali ya. Kalau bernafas kan hewan itu kan juga bernafas, tumbuhan itu bernafas, tapi ya belum tentu bermanfaat. Nah, bermanfaat itu nggak mudah. Untuk menjadi seseorang baik itu sangat mudah. Kalian diam itu sudah sangat baik, nggak mengganggu orang. Tapi bermanfaat itu sangat sulit. Kita bermanfaat pasti ada pro kontra di sosial masing-masing. Terlihat sepele tapi sangat bermanfaat dan Ya bermanfaat mungkin sekali saya ya sangat sepele Kak. juga. Kalau Kak Sonya gimana ya? Kalau dari aku ya, jalani dengan hati, nikmati setiap langkah. Jadi menjalani kehidupan tuh harus dengan hati dan setiap langkah harus dinikmati karena ketika kita menginjak hari ini belum tentu bisa diulang. Betul. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi motivasi Tepuk tangan nih untuk kalian berdua. Ingat bahwasanya kehidupan itu tidak mudah. Betul. Tetapi di setiap ketidakmudahan pasti ada kemudahan. Innamal usrius. Nama aku serius. gitu ya, Kak? Betul. Dan untuk motivasi dari Kak Sonya tadi, hidup itu kan merupakan hidup di dunia ini kan merupakan panggung sandiwara juga. Maka dari itu Sandiwara loh. nikmatilah setiap peran yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Tapi jangan lupa ketika menikmati peran jangan hanya stuck di situ, harus berani upgrade nih ya. Betul. Oke, betul. bener banget. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung dengan kita atau di bimbingan konseling ini, teman-teman bisa langsung bergabung atau bisa langsung daftar dengan link yang sudah tertera di bio kita. Nah, selain itu, buat teman-teman yang mungkin merasa insecure atau memiliki masalah, teman-teman juga bisa untuk berkonsultasi atau curhat dengan teman-teman dari Hima BK kita juga menyediakan layanan curhat yang disediakan oleh Hima BK. Nanti kita akan share ya linknya kepada kalian semua. Oke. Jangan sampai takut karena layanan curhat sendiri kan ada asas kerahasiaan juga. Bener Ya. banget. Aman banget Aman, pokoknya insya Allah ya. aman karena ada asas kerahasiaan. Bener banget. Nah, jadi di layanan konsultasi ini tersedia 2 sesi, yaitu ada online atau teman-teman bisa via chat atau kalau mau VC juga bisa, atau bisa langsung datang langsung ke tempat pelayanan kita yang nanti kita akan spill lebih dalam di link di bawah ini. Seperti itu. Untuk kalian yang penasaran mengenai episode berikutnya, nanti kita akan share ya. Kalian komen aja, kalian pengen curhat tentang apa, ataupun kalian pengen info seputar apa, nanti kita akan share link di bawah ini ya. Oke, untuk Kak Sonya dan Kak Rojul, terima kasih ya. Oke, Sama-sama. terima kasih Kak. Udah diluangin waktunya datang ke sini di era gebrakan-gebrakannya UAS ya. Ya, betul. Oke, jadi sekian tadi bincang-bincang santai kita mengenai student ambassador atau gimana cara kita upgrade skill, mengenai Akdoma dan mengenai seputar dosen-dosen di bimbingan konseling ini. Jadi sekian podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.